Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 15. Ilmu biologi dalam Al-Quran. Ilmu biologi modern mengemukakan bahwa sarana penyerbukan atau perkawinan tanaman ada beberapa macam. Ada penyerbukan dengan bantuan serangga semisal lebah dan kupu-kupu, dan ada juga yang menggunakan bantuan angin. Kalau melalui bantuan angin, angin tersebut meniupkan spora-spora tanaman dan membawanya pada tanaman lain. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Surat Al-Hijr ayat 2. Luar biasa bukan bagaimana Al-Quran 14 abad yang lalu bisa mengetahui hal serumit ini dan baru diketahui oleh ilmu modern sekarang. Alam semesta berasal dari debu, asap atau gas. Dari buku Bumi dan Antariksa terbitan Dikbud yang dikarang atau disusun oleh 7 orang sarjana, dikatakan bahwa zat antar planet terdiri dari debu dan gas. Senada dengan hal tersebut, James Kinnan, seorang sarjana dan dosen ilmu falak, menyatakan bahwa permulaan zaman dimulai dengan adanya gas. Dan hal ini telah lama ditegaskan oleh Al-Quran sejak 14 abad lalu. Kemudian dia mulai menciptakan langit, di mana pada mulanya masih merupakan asap atau gas. Lalu Allah berkata kepada langit dan Surat Fussilat ayat 11. 17. Tempat bintang yang gugur. Di langit yang luas ini tanpa kita sadari, rupanya sering terjadi bintang yang meledak berguguran. Dan bekas ledakan tersebut masih dapat dilihat dengan teropong bintang. Hal ini terbukti dengan ditemukannya. Pada tahun 1670 terjadi gugusan Velvecula dengan semburan cahaya bergemilau 3. Pada tahun 1848 terjadi gugusan Ophiuchus dengan gemilau 5,5. Pada tahun 1898 di gugusan Sagittarius dengan gemilau 4,7. Sumber buku Tafakur di Galaksi Luhur oleh Dedi Swart. Dan hal mengenai bintang yang berguguran ini telah lama disinyalir oleh Al-Quran di dalam surat Al-Waqiah ayat 75. Tidakkah aku bersumpah dengan tempat bintang yang gugur. 18. Ilmu kedokteran dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat fakta-fakta ilmiah mengenai ilmu kedokteran yang tidak mungkin diketahui oleh orang Arab pada waktu itu. Tetapi fakta-fakta tersebut dijelaskan secara gamblang oleh Al-Quran dan sekarang diakui kebenarannya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Kemudian tulang-tulang itu kami bungkus dengan daging. Sesudah itu kami jadikan ia makhluk yang lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Surat Al-Mu'minun ayat 12, 13 dan 14. 19. Kisah Ashabul Kahfi.
yang melakukan perjalanan waktu. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan Rokim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Surat Al-Kahfi ayat 9. Adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah. Mereka bersembunyi ke gua karena mereka akan dibunuh bangsanya yang jahil. Selama mereka di dalam gua, mereka tertidur, dan ketika mereka bangun, berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada?" Mereka menjawab, "Kita berada sehari atau setengah hari." Berkata, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik." Surat Al-Kahfi ayat 19. Setelah salah seorang dari Ashabul Kahfi ini pergi ke kota untuk membeli makanan, ternyata uang yang dibelanjakan orang itu tidak laku lagi, karena uang itu berlaku pada 300 tahun atau 309 tahun sebelum masa ini. Dan Ashabul Kahfi ini rupanya telah tertidur di dalam gua selama 300 tahun atau 309 tahun. Tapi yang anehnya, tubuh mereka tetap utuh dan kondisi mereka juga tetap masih muda. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Surat Al-Kahfi ayat 25. Dan demikian kami mempertemukan dengan mereka agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Surat Al-Kahfi ayat 21. Kisah Ashabul Kahfi mungkin bagi sebagian orang yang tidak beriman kepada ayat Al-Quran pasti dianggap dongeng. Tapi bagaimanakah penjelasan secara logis kejadian kisah nyata berikut? Seorang pilot pesawat terbang yang hilang dalam suatu kecelakaan, kemudian beberapa puluh tahun kemudian muncul kembali dalam keadaan masih segar bugar. Dan banyak saksi yang menguatkan hal ini. Penumpang kapal laut yang hilang dalam suatu kecelakaan, yang kemudian beberapa puluh tahun kemudian muncul kembali dalam keadaan yang masih segar bugar pula. Peristiwa ini banyak mengagetkan banyak orang. Tidak ada yang berani menentangnya karena banyak saksi yang membenarkannya. Kejadian-kejadian di atas terjadi di Eropa. Dan kalau mau dikupas, masih banyak lagi kasus-kasus serupa seperti di atas. Muhammad telah membelah bulan. Telah terbelah bulan. Surat Al-Qamar ayat 1. Berikut gambar bulan terbelah. Gambar tersebut bukanlah fiktif, tetapi suatu fakta. Fakta kebenaran yang tidak semua orang tahu. Lalu apa yang menarik dari terbelahnya bulan ini? Yang menarik ialah bulan tersebut dibelah oleh Muhammad Rasulullah. Bagaimana awal mula kejadiannya? Pada suatu ketika, Nabi Muhammad ditantang oleh sekelompok orang kafir untuk membelah bulan, guna membuktikan bahwa beliau adalah benar-benar seorang Rasul.
Rasul pun menjawab tantangan tersebut. Beliau kemudian berdoa kepada Allah supaya bisa membelah bulan tersebut. Ajaib, hanya dengan gerakan telunjuknya, bulan kemudian terbelah. Orang-orang kafir sontak kaget, seakan-akan tidak percaya dengan apa yang dilihat. Dan pemandangan luar biasa itu tidak hanya disaksikan oleh orang-orang kafir yang menantang Rasul tersebut, melainkan orang-orang yang baru pulang dari melakukan perjalanan. Menurut penuturan mereka, kami melihat bulan terbelah menjadi dua dan saling menjauh masing-masingnya, kemudian bersatu kembali. Banyak yang beriman setelah kejadian itu, tetapi banyak juga tetap kafir. Kejadian di atas bukanlah dongeng, melainkan suatu kebenaran yang nyata. Pada suatu waktu di televisi Inggris, ada acara talk show yang bertema astronot yang mendarat di bulan. Kemudian dikatakan bahwa pada waktu dahulu kala, bulan pernah terbelah dan kemudian bersatu kembali. Kemudian presenter bertanya, bagaimana mereka bisa yakin bahwa bulan pernah terbelah? Jawab mereka, berdasarkan penelitian yang dilakukan ahli geologi. Penutup. Sesungguhnya masih banyak lagi tanda-tanda kekuasaan Allah lainnya. Semoga dengan percikan kebenaran Islam ini, kita dapat meyakini bahwa Islam adalah agama yang hak. Dan juga semoga penyakit meragu yang ada di dalam dada dapat dihilangkan dengan bukti kebenaran Islam ini. Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman, satu tanda kebenaran saja sudah cukup bagi mereka. Tapi semoga dengan banyaknya tanda-tanda kebenaran Islam ini, tidak ada hujah bagi orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan untuk menghindar dari kebenaran Islam. Dan ini juga merupakan obat bagi orang yang ada di dalam hatinya penyakit. Akhirnya, kebenaran itu berasal dari Tuhan. Maka, janganlah kamu termasuk orang-orang yang meragu.